Oke Pak Susno, ini kemarin kan Pak Ibtu Rudiana nih ngasih somasi ya kepada Kang Dedi dan Dedi juga. Analisis Bapak nih gimana Pak melihatnya? Ya, dikasih somasi, udah keluar somasi ya? Kemarin sih sudah disampaikan di preskon. Ya bagus gitu kan, bagus artinya supaya dia keluar gitu. Dia keluar bisa terus menanggapi apa yang beredar di publik ya. Yang beredar di publik kan Rudiana adalah merekayasa perkara ini, kemudian Rudiana bersaksi bohong dan lain-lain banyak sekali. Selama ini tidak ditanggapi, ya akan berkembang terus gitu. Nah, cara menanggapinya ya apa? Ya, tampil ke depan umum, jelaskan. Jangan misalnya menghilang gitu. Nah, jadi masyarakat itu kan ingin tanggapan dari dia. Jadi kalau dia mau mensomasi, mau menjelaskan itu bagus sekali gitu. Sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang benar langsung dari tangan pertama ya. Pak kalau dari apa namanya dari sudut pandangnya pihak Pak Ibtu Rudiana ini tuh Kang Dedi sama kemunculan saksi Dedi ini tuh mereka menyebarkan berita bohong. Jadi mereka pengen Kang Dedi dan Dede ini muncul untuk meminta maaf ke Ibtu Rudiana gitu. Kalau dari Pak Ibtu Ya mau Rudiana sendiri. minta maaf gimana ya? Karena apa? Yang ngomong Dedek langsung gitu. Iya. Yang ngomong, yang mendapatkan keterangan itu Kang Dede Mulyadi langsung. Nah, dibantah dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Dede ini bohong gitu kan. Dia tidak direkayasa, harus dibantah itu. Cara membantahnya tunjukkan bukti-buktinya bahwa omongan Dede itu bohong. Ya selama tidak dibantah dengan bukti-bukti, orang tetap yakin kepada keterangannya Dede. Gampang sebenarnya. Tapi kalau dia ngomong di belakang, menyampaikan pesan lewat orang lain, dia sendiri tidak ngomong ya, pesan itu bertambah-tambah lagi. Misalnya saya pesan pada seorang ya, nanti kalau ada yang cari saya kasih tahu ya, saya di lantai 7 ya. Terus ada orang yang nyari saya. Oh ya tadi Pak Susno pesan, dia tadi di lantai 7, nggak tahu tapi sebelumnya dia belok kiri ke kanan mau kemana ya. Nah, kan bertambah kan. Makanya dia perlu tampil. Nah, kalau dari pihaknya Pak Ibtu Rudiana ini tuh menyampaikan somasinya lewat preskon ke media. Cuman mereka dengan cara pengen meminta maaf dalam waktu 3 hari nih Pak. Kalau misalkan pihaknya Dedi, Kang Dedi dan Dede ini nggak minta maaf, katanya mereka mau ngambil tindakan hukum atas berita bohong itu. Ya Itu gimana? bagus saja ya, semuanya kan harus diselesaikan secara hukum. Kalau diselesaikan secara hukum, dia akan menjadi lebih terbuka lagi apakah keterangan daripada Dede itu yang disampaikan kepada Kang Dede Mulyadi itu justru itu yang benar atau sebaliknya. Itu lebih terbuka lagi. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 3 hari tidak ada minta maaf itu, dan saya dengar-dengar tidak akan minta maaf gitu, sehingga betul-betul akan dilaporkan secara hukum. Kalau betul-betul dilaporkan secara hukum, ya aparat penegak hukum yang akan memeriksanya ya. Tentunya Kang Dede diperiksa, Dede itu juga diperiksa, kemudian Pak Ibtu Rudiana juga diperiksa. Ya tambah bagus, tambah terbuka gitu ya. Pak, kalau dari pihaknya Ibtu Rudiana ini bilang katanya Pak Ibtu ini tuh sebenarnya jabatannya cuma hanya itu, bukan yang penyidik dan sebagainya, tapi tidak ditunjukkan dengan bukti gitu Pak. Menurut Bapak sendiri memungkinkan nggak sih cari Dede ini berbohong dengan kesaksiannya dia disuruh mungkin oleh Pak Rudiana sendiri? Menurut Serba Bapak? mungkin, serba mungkin karena kan bantahan dari Pak Rudiana kan belum ada, baru omongan. Tapi beromongan saja ya orang tidak percaya gitu kan. Harus ada bukti. Jadi serba mungkin. Hmm. Baik Pak, ini kan sangat mengejutkan kan dari pihak sebenarnya yang kemarin preskon itu kan juga mewakili Pak Ibtu Rudiana maupun mewakili dari si Pak RT ini.
apakah ini ada kemungkinan Pak, mungkin kerjasama antara Pak Ibtu Rudiana dengan Pak RT Pasren? Ini kan banyak yang mempertanyakan begitu Pak. Menurut Bapak pandangannya? Kerjasama apa maksudnya? Mungkin ya bisa Kerjasama dibilang kong kali kong dalam memainkan atau memanipulatif kasus ini begitu Pak. Kasus yang mana? Kasus Vina. Cerita ini Pak. Cerita ini Pak. Ini bagaimana nih Pak? Oh cerita, Iya. cerita Vina. Iya. Ya, bisa saja kan mereka buat. Karena apa? Kalau kasus Vina kan udah selesai. Kalau bukan kasus ya. Kalau meninggalnya Vina dan Eki sudah tuntas, 100% tuntas ya. Tinggal apa kasus apa yang ada? Kalau tentang dengan Bapak statement yang adanya mungkin kerjasama mungkin manipulatif dari cerita nih Pak, yang kan ini menggambarkan bahwa 7 terpidana ini dibilangnya kan ada di rumah Pak RT, tetapi Pak RT bilang itu membantah itu semua. Lalu ada kecurigaan juga Pak di 8 tahun lalu itu ada jeda selisih 4 hari kejadian tanggal 26, lalu tanggal 1 itu tiba-tiba ada penggerebekan, penangkapan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, mungkin Bapak melihatnya seperti apa sih Pak, cerita-cerita kronologi yang beredar di masyarakat, bahkan yang diceritakan oleh para lawyer ini? Lah kalau ke cerita tentang kejadian 27 Agustus 2016 tentang ditemukannya apa namanya Vina masih hidup ya, bukan jenazah ya. Vina masih hidup di atas jembatan flyover Cirebon dan Eki sudah meninggal. Kemudian darah, kemudian ada lagi helm dan sepeda motor, itu sudah selesai. Selesainya dengan apa? Itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Yang memeriksa itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayahnya masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Sudah selesai. Nah, sekarang berkembang ada kasus pembunuhan. Katanya di Cirebon Kota. Ya. Saya tidak tahu pembunuhan yang mana. Yang mana? Apakah ada pembunuhan di Cirebon Kota? Itu dia yang masih dipertanyakan, masih simpang siur Pak sampai saat ini. Yang tidak ada. Oke. Yang ada itu peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten. Sudah ditangani oleh polisi Polres Cirebon Kabupaten. Jenazahnya sudah dikubur. Sudah selesai. Kan tidak dilimpah-limpahkan perkaranya, sudah selesai. Oke, Pak, sekarang kalau kita ke 7 terpidana ini nih Pak, dengan kemunculannya Dede berarti ada kemungkinan akan meringankan 7 terpidana ini yang kabarnya 77 ini salah tangkap oleh dari skenario Pak Ibtu Rudiana. Ini menurut Bapak gimana? Enggak, kita kembali dulu ke kasus apa dulu. Masih Vina Eki yang dianggap Ada kasusnya di Cirebon dibunuh. Kota. Ya kasusnya nggak ada. Kasus pembunuhan itu tidak ada. Tapi kenapa ini kasus jadi berlarut-larut Pak? Sedangkan kalau memang Bukan misalkan kasus, kasusnya nggak ada. Oke. Kalau kasusnya ada, harus dibuktikan kan. Kita ini kan masalah hukum kan, buktikan ada kasusnya dulu. Oke. Ada nggak kasus pembunuhan itu di Cirebon Kota? Lalu kalau memang misalkan tidak ada, memang sudah tidak ada, tetapi Bukan sudah tidak ada, memang tidak ada. memang tidak ada nih Pak. Tetapi mohon maaf, ini kan dari Ibtu Rudiana masih kekeh ini untuk melanjutkan, tetapi dia tidak tidak muncul, begitu Pak. Ya Itu melanjutkan yang mana? Perkaranya nggak ada kok. Perkara pembunuhan di Cirebon Kota itu nggak ada. Yang ada perkara di Cirebon Kabupaten ditemukan 2 jenazah dan sudah selesai, sudah dikubur dan dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau pembunuhan di Cirebon Kota, Polresnya Polres Kota, pembunuhan yang mana? Ya, ini kan menjadi kejanggalan Pak. Memang Polres Kota sudah tidak ada, tapi Polres Polres Kota ada. yang kabupaten ini mohon maaf sebelumnya. Nah, lalu ini kan jadi yang dipermasalahkan sebenarnya apa sih Pak untuk Ibtu Rudiana, karena kan jenazah sudah dimakamkan,
lalu memang sudah dibilang bahwa banyak banget mengatakan ini adalah kecelakaan tunggal begitu. Ini jadi semeraut nih Bapak nih. Tidak semeraut. Wong jelas sekali kecelakaan tunggal menurut polisi yang berwenang, Ya. ya sudah. Berarti seharusnya 7 terpidana itu harusnya bebas, Pak. Ya, Harusnya tidak ada. Terpidananya terpidana kasus apa? Itu yang diduga diduga memerkosa dan membunuh Membunuh siapa? Vina dan Vina Eki. dan Eki, Pak. Vina dan Eki udah dikubur. Nah, itu dia. Kecelakaan lalu lintas. Tapi itu adalah statement yang dikeluarkan waktu itu yang dilakukan oleh Pak Ibtu Rudiana. Ini bagaimana nih, Mas? Dalam setiap perkara itu kan penyidikan itu adalah membuat terang suatu peristiwa. Betul. Nah, peristiwanya ditemukan jenazah 2 orang, bukan 1 orang jenazah, 1 orang masih hidup, ya, luka berat di jembatan flyover Cirebon, masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Ada darah, ada sepeda motor. Datanglah polisi Kabupaten Cirebon, yaitu diwakili Polsek Talun kan. Kemudian datang pula nanti lalu lintas dan sebagainya, diproses lalu lintas, dimintakan visum karena dia yakin itu kecelakaan lalu lintas, ya tidak diotopsi, tidak diambil darah, tidak diambil sperma segala macam. Ya sudah selesai. Yang masih janggal adalah ini nasib 7 terpidana dalam kasus ini tuh bagaimana nih Pak? Karena Kasus kasus yang sudah mana? selesai. Vina, ya tadi kan Bapak bilang sudah selesai memang. Tetapi ini 7 terpidana dan Saka Iya, nasibnya gimana, PK, begitu Pak. Ya karena inilah yang harus ditanyakan kepada hakim. Dia dihukum itu atas kasus yang mana? Kasus pembunuhan maksudnya? Iya. Apa buktinya ada pembunuhan? Berarti bukti-bukti yang diajukan kepada hakim dan jaksa Pada waktu itu atau- terbukti, Pak. Enggak, bukan gitu. Kita mau mengatakan ada pembunuhan. Oke. Oke lah, nanti dulu cari tersangkanya atau cari pelakunya nanti. Hmm. Buktikan dulu ada pembunuhan. Ada nggak pembunuhan? Hmm. Wilayahnya kabupaten. Oke. Nah, udah cari masuk wilayah kabupaten, di mana pembunuhan itu? Karena apa? Syarat pidana itu lupus delicti dan tempus delicti. Oke lah, taruhlah tempusnya sama, tanggal 27 Agustus malam. Tapi lokasinya di mana? Harus dibuktikan ada pembunuhan itu. Cara membuktikannya, kita kembali kepada hukum acara kita. Alat bukti kita pasal 184 KUHP. Keterangan saksi. Ada nggak saksi yang mengatakan ini pembunuhan? Ada. Ada. AF, Dan DP. DD, Iya, kemudian Rudiana, betul. tambah Mel-Mel. Betul. Mel-Mel sekarang hilang, AF hilang, Rudiana ada. Kemudian DD mencabut keterangannya. Kemudian tambah saksi yang tidak langsung dengan pembunuhan, hanya menyatakan tempat tidur dan sebagainya, yaitu Pasren dan anaknya. Tapi itu diduga pembohong juga. 1000 saksi pun kalau tidak ada alat bukti lain yang memperkuat, maka itu tidak ada gunanya. 1000 saksi sama keterangannya, tapi tidak didukung alat bukti lain, maka dia menjadi begini, batal. Contohnya kita berlima kita di ruangan ini, nanti keluar dari ruangan ini, apa di belakang Pak Susno, latar belakangnya, oh gambar burung Garuda Pancasila, semua sama. Sampai di jalan ada orang nanya, tadi di ruangan Pak Susno di dalam itu ada apa? Oh gambar burung Garuda, sama semua. Apakah benar nggak? Faktanya nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi kita di bawah ngomong ada burung Garuda. Bohong nggak? Bohong. Supaya tidak bohong, harus ada alat bukti lain yang menunjang keterangan kita. Oh ini ada rekaman kita, ini ada fotonya, ada saintifiknya. Ini burung Garudanya, ini bentuknya ini, saya rekam pakai video atau saya jepret pakai foto. Maka keterangan kita jadi benar. Berlima ini. Tapi kalau seandainya bukti lain tidak ada yang menunjang keterangan saksi, ditambah lagi kita berlima ini ada yang cabut keterangan, oh nggak ada Garuda kok,
bohong gitu. Nah, itu jadi lemah sekali dan keterangan saksi gugur. Nah, tentang pembunuhan sama ini. Oh, dikejar-kejaran, 4 sepeda motor. Katanya tersangkanya saja 11. Korban 2, 1 sepeda motor. 11 berarti 3 sepeda motor. Masuk akal nggak? Orang 11, 3 sepeda motor. Gimana kalau boncengan 3 aja 9? Tapi kan nggak mungkin boncengan 3 kan? Berarti bohong. Melihat jarak sekian meter, 120 meter, bohong. Artinya saksi gugur. Setelah saksi apa? Ahli. Keterangan ahli. Ahli mana yang mengatakan ada pembunuhan? Nggak ada. Visum. Ahli yang buat visum. Ahli yang membuat visum, dia mengatakan tidak ada, bukan pembunuhan. Meninggalnya Eki dan Pina itu karena meninggal tidak wajar akibat benturan benda keras. Nah, benturan benda keras bisa saja kepalanya terbentur di aspal, atau kepalanya, kakinya terbentur di pembatas jalan itu. Bisa. Apalagi di situ ditemukan dagingnya. Oke. Kan berarti memang semua itu kan bisa dibilang terbantahkan, Pak. Enggak, ini saya cerita dulu. Iya, Pak. Ini baru kejadiannya pun ditemukannya itu bukan di kabupaten, bukan di kota, di kabupaten. Sekarang kalau di kota di mana? Iya. Jenazahnya nggak ada di kota, sepeda motor nggak ada, darah nggak ada, terus CCTV nggak ada, sidik jari nggak ada, HP yang dibuka mengatakan itu ada kejadian di kota Cirebon tidak ada. Nah, terus kejadiannya ada nggak kalau serba nggak ada? Tidak ada. Dipertanyakan. Kejadiannya tidak ada, apalagi pelaku. Jadi kan aneh kan? Bukan aneh, lucu. Meributkan sesuatu yang tidak ada. Kita bicara hukum. Untuk bicara hukum itu kita harus tahu dulu ada kejadian di wilayah kota Cirebon. Kalau zaman dulu namanya Kota Madiar, sekarang kota. Di mana ada kejadian itu? Nah, kalau kejadiannya nggak ada, terus kita meributkan kasus apa? Nah, untuk tahu ada kejadian harus ada bukti. Buktinya apa? Ditunjukkan oleh alat bukti. Alat buktinya saksi. Ternyata saksinya lemah sekali. Terus ahlinya keterangan visum dan sebagainya lemah sekali, tidak ada itu pembunuhan. Terus surat juga begitu. Nggak ada surat menyatakan ada pembunuhan di situ. Keterangan terdakwa, semua terdakwa mencabut keterangannya. Saksi pun mencabut. Berarti peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tidak ada. Nah, kalau tidak ada, apa yang kita ributkan? Nah, kalau kecelakaan lalu lintas di atas jembatan flyover Cirebon sudah tuntas, sudah selesai. Nah, mengapa kejadiannya seperti ini ya? Karena kita terbius ya. Terbius oleh cerita, menganggap ini ada, sebenarnya mind kita ini ada pembunuhan. Loh, kita nggak rasional lagi berpikir, nggak berpikir hukum lagi. Kalau berpikir hukum, ya penyidikan itu yang dipikirkan peristiwanya dulu. Setelah peristiwanya baru dinilai ini pidana apa bukan. Namun peristiwanya nggak ada kok. Ini sama dengan kita ini meributkan bayang-bayang, meributkan hantu gitu. Pak, kalau soal kemunculan Dede nih Pak, ini kan dia mengaku kalau dia dipaksa untuk menceritakan lah gitu ya. Nah ini kan bisa dibilang kita juga nggak tahu nih Dede ini maksudnya bilangnya sih dia jujur mengatakan yang sebenarnya, tapi dia bisa nggak Pak dikenakan pasal dia memberi kesaksian bohong atas sesuatu yang kita nggak tahu terjadi gitu? Ya atas peristiwa yang tidak ada. Iya, bisa diberi pasal kesaksian palsu nggak Pak atau Ya gimana? kesaksian untuk apa? Kesaksian untuk pidana, ini pidananya juga nggak ada. Peristiwa pidananya yang disaksikan oleh Dede itu tidak ada. Ya berbohong terhadap sesuatu yang tidak ada. Kemudian dia memberikan keterangan juga tidak di depan pengadilan kan? Oh iya. Dede tidak hadir di pengadilan apa tidak? Tidak. Tidak. Dari ceritanya enggak? Disumpah apa tidak? Tidak. Tidak. Ya udah bebas dia berbohong.
Sama dengan saya mengatakan di ruangan saya itu ada harimau loh. Kan bukan peristiwa pidana kan? Saya bohong biasa aja. Di ruangan saya itu ada harimau, harimaunya ompong gitu. Apakah saya bisa dihukum? Ya enggak. Baik Pak, kan berarti yang tadi Bapak katakan memang tidak ada semua. Berarti untuk 7 terpidana ini apabila nanti kedepannya untuk melanjutkan untuk pembuatan PK, berarti bagaimana nih Pak? Mungkin Menurut analisis Bapak analisis Bapak seperti apa? dari Ya harus PK yang mereka dikeluarkan, udah ajukan. kelamaan dihukum. Iya. Itu udah kelamaan. Yang PK ya mestinya nggak perlu PK, perkaranya nggak ada kok. Perkaranya nggak ada. Nanti yang bertanya, kenapa ada Pak disidangkan? Ya itu sidang-sidangan aja. Menyidangkan sesuatu yang nggak ada. Ya, kita baru tersadar sekarang, oh iya nggak ada peristiwanya. Ada peristiwa itu di Cirebon Kabupaten. Sudah dituntaskan. Oh dioper ke Cirebon Kota, enggak oper-operan. Cirebon Kota enggak nangani masalah kecelakaan. Yang ditangani oleh Cirebon Kota perkara pembunuhan. Katanya pembunuhan Vina dan Eki. Tapi di mana lokasinya? Kan pidana kan locus delicti dan tempus delicti. Oh kejadiannya tanggal 27 Agustus, oke. Tapi lokasinya di mana? Harus lokasi. Oh lokasinya di SMP 11. Oke, siapa saksinya yang melihat pembunuhan itu? Ternyata saksinya lemah sekali kan. Keterangan ahli nggak ada. Surat nggak ada. Pengakuan terdakwa nggak ada. Karena apa? Dicabut. Dia mengatakan tidak. Saya memberikan itu karena disiksa. Berarti nggak ada semua. Ya berarti kejadiannya kan nggak ada. Tapi kita heboh se-Nusantara. Kita ini terhipnotis. Jadi jangan mengatakan bahwa Linda di film 7 hari, Vina sebelum 7 hari kena hipnotis. Ya kita semua sudah terhipnotis, berdebat, berapa-apa masalah ini. Ya tapi itulah cerita. Tak menguntungkan nggak? Yang menguntungkan. Paling tidak film 7 hari Vina sebelum 7 hari sudah ditonton oleh 6 juta penonton. Ya bayangkan itu berapa puluh miliar duit. Televisi hampir 3 bulan yang beritakan ini. Berapa iklan yang masuk. Kemudian pakar hadir di semua televisi. Entah pakar beneran entah enggak, pokoknya berkomentar. Nah, ya jadi menguntungkan juga. Lebih menguntungkan lagi kalau ini dianggap sebagai pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kita harus mematuhi hukum. Penyidik mati hukum, jaksa mati hukum, hakim mati hukum. Kalau patuh pada hukum, nggak akan terjadi heboh ini. Kenapa? Kasusnya sudah selesai. Oke, ada pembunuhan di kota Cirebon katanya. Pertanyaannya, buktikan dulu peristiwanya. Nah, kalau peristiwanya nggak ada gimana? TKP-nya di mana? Saksi yang melihat siapa? Gitu kan? Saksi yang melihat enggak lemah sekali. Keterangan ahlinya nggak ada. Visumnya yang menyatakan ini pembunuhan katanya ditusuk, tusukannya nggak ada. Keterangan terdakwa juga mencabut. Ya udah nggak ada semua, berarti peristiwa itu nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada, selesai. Berarti seri 1 sudah selesai dengan kemenangan pra peradilan. Seri 2 tentang peristiwa pembunuhan yang dilanjutkan dengan PK. Nah, PK nanti akan keluar semua. Selesai seri 2. Nanti seri 3 bisa sebulan lagi. Yaitu mengungkap bagi yang membuat cerita ini akan dikenai sanksi apa. Ya kan yang kena buat cerita ini siapa? Ya penyidiknya terkecoh, jaksanya terkecoh, hakimnya terkecoh. Itu masih jadi obrolan juga untuk podcast, untuk TV. Seri 4 apa? Masih ada lagi seri 4 yang mau diperpanjang. Ya, seri 4 baru mengungkap mengapa
ada pembuat skenario ini. Tak, saya tidak nyebut nama, apakah Pak Rudiana, apakah Aib, apakah siapa yang buat skenario ini. Kan ingin tahu masyarakat apa latar belakangnya. Itu seri 4. Tidur terbangun. Nah, sekarang kita baru sadar ya. Pakar hukum yang botak-botak kepalanya, yang gelarnya macam-macam, terkecoh semua kan. Bercerita tentang sesuatu yang tidak ada. Ya udah, mari kita sadar semua. Penyidik, orang pintar-pintar di polisi, orang pintar-pintar di sini, apa yang jadi ribut-ributnya nggak ada kok. Ini Kabupaten Cirebon, dia udah tenang, udah tidur nyenyak, udah selesai tugasnya. Di sini membuat ada pembunuhan, tapi tidak bisa membuktikan pembunuhan itu mana. Itu apa yang kita ributkan? Meributkan sesuatu yang nggak ada kok. Baik Pak, ini berarti secara tidak langsung ini kan yang tadi Bapak bilang adalah terkecoh nih dari jaksa, penyidik, bahkan hakim pun terkecoh. Berarti ini mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan pada 8 tahun yang lalu, begitu Pak? Iya, segala sesuatu kan ada saksinya ya. Apalagi kalau akibat perbuatan itu ada orang yang hilang kemerdekaannya. Bayangkan, sudah dia masuk penjara itu udah 8 tahun ya. Bulan Agustus nanti 8 tahun. 1 bulan lagi 8 tahun. 8 tahun anak-anak kehilangan masa depan, menderita selama 8 tahun. Ya kalau hanya dengan ringannya aja ngetok palu, dah 8 tahun masuk semua. Ya, harus ternyata mereka nggak bersalah, nggak ada kesalahan apa-apa, hanya karena peristiwa yang tidak ada, yang terkecoh. Ya harus bertanggung jawab dong. Paling tidak negara bertanggung jawab, minta maaf, kemudian ya bayar ganti rugi terhadap pelakunya, ya bukan pelakunya, terhadap aparat yang terkecoh, ya tentunya sanksi kepada instansi masing-masing yang silakan sesuai peraturan di situ. Terhadap kita apa? Kita yang terkecoh, kita kan terkecoh juga kan? Ya, ya kita semua rakyat harus terkecoh. Ya mudah-mudahan kita sadar bahwa nanti, oh iya, ada standarnya ya untuk mengecek satu kejadian itu ada. Standarnya ya itu dicek siapa saksinya, ininya. Terus masa peristiwa sama dia dibuat 2 kali. Di Polres Cirebon udah selesai peristiwanya. Tinggal di Polres Kota Cirebon dibuat 1 peristiwa. Nah. Baik Pak, ini kan Sakatata juga melakukan PK. Hari ini PK nih Pak, sidang PK. Menurut Bapak akan seperti apa Pak nanti akhirnya? Ya kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya menjadi saksi ahli, diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Ya ditanyakan aja pada hakim yang adili. Peristiwanya mana yang menyebabkan orang ini dihukum? Oh, pembunuhan di mana? Oh, Pinadanin ini kan sudah tuntas di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau ini bukan wilayahnya, di mana di wilayah Cirebon kota ada pembunuhan? Taruhlah ada. Kalau ada, mana saksinya? Mana alat bukti yang lain? Alat bukti yang lain nggak ada, semua nggak ada, saksi nggak ada, tuntas. Ya, ngapain lagi mau di PK? Kasihan orang nunggu PK paling nggak sebulan ya kan. Coba kita dimasukkan dalam penjara, nggak usah sebulan, 3 hari aja mau. Ya hakimnya masukkan ke penjara 3 bulan. Capek, apalagi 8 tahun. Ya mudah-mudahan hakimnya mendengar apa yang kita bicarakan ini. Sadar, peristiwa itu nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin di Inews saya kasih sayembara, di podcast saya kasih sayembara yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan. Nggak usah pelakunya, kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya, buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon, saya kasih hadiah 10 juta tunai.
Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Cara buktikannya udah apa buktikannya? Dengan alat bukti. Saksi, ini. Tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya, kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Tapi kalau ini sudah berhenti, tidak ada pembunuhan, kasusnya berakhir. Seri kedua, tinggal seri 3. Baik Pak. Berarti dalam kasus ini kan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sebaiknya Ibtu Rudiana itu muncul nih menjelaskan semua. Kan awalnya dari Pak Ibtu Rudiana nih Pak, begitu. Ya, kalau memang dari Ibtu Rudiana sebaiknya muncul, karena kalau tidak muncul nanti kan dia kan dalam somasi itu dituduhannya bahwa masyarakat sudah menuduh dia macam-macam ya. Ya supaya tidak menuduh macam-macam ya dibantah. Kan gitu, misalnya orang menuduh saya, yang saya ini dituduh bujangan umur 17, kan menuduh saya kan. Tersinggung saya, padahal umurnya udah 70 misalnya kan. Kok saya dikatakan umur 17? Saya tersinggung gitu. Saya katakan saya muncul, saya nggak 17, saya sudah sekian. Supaya orang lebih yakin, saya bawa akte kelahiran saya. Ini akte kelahiran. Kan gitu, sama Pak Rudiana kalau dikatakan begitu, hak dia untuk membantah. Silakan dia bantah, itu bagus, tapi tunjukkan buktinya. Pak, tapi kalau dari pihaknya Pak Rudiana nih bilang, kuasa hukumnya ya, Pak Rudiana ini nggak bisa sembarang muncul ke publik karena jabatannya masih aktif. Jadi kalau mau muncul ini baiknya lewat humas dan sebagainya. Sebenarnya kalau Bapak nih sebagai mantan Kabarisreskrim, memang seperti itu Pak, untuk jabatan itu gitu untuk kenapa nggak muncul bisa sembarang gitu. muncul? Kalau memang harus izin kepada kepalanya, izin. Kan nggak ada yang melarang kan. Dia berbicara kan bukan atas nama institusi. Kalau atas nama institusi sudah ada humas. Dia berbicara atas nama pribadinya, ya boleh-boleh saja. Saya misalnya masih aktif polisi, saya berbicara atas nama pribadi saya bahwa keluarga saya begini-begini, istri saya 1, saya dituduh punya istri 9. Tidak, kan boleh saya ngomong. Malah kalau humas yang ngomong, humas nggak tahu apakah saya istrinya 9, apa berapa gitu ya. Kan saya lah yang jelaskan itu. Kecuali kalau dia mau berbicara sesuatu atas nama institusi, dia harus izin dan harus atas perintah. Oke, terakhir Pak. Mungkin dukungan Bapak terhadap PK Sakatatal maupun PK yang untuk terpidana. 7 terpidana nih Pak, seperti apa sih Pak dukungannya lah Pak Dari Bapak. dari Bapak? Saya tidak mendukung Sakatatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Saya tidak memihak Sakatatal, tidak memihak siapa-siapa, saya memihaknya pada kebenaran. Nah, sesuatu yang tidak benar, saya katakan tidak benar. Nah, kayak perkara ini, mereka dihukum atas perkara pembunuhan, saya katakan tidak benar. Mengapa? Pembunuhannya nggak ada kok. Nah, mereka ngotot, oh, ada pembunuhannya. Oke, saya kasih hadiah 10 juta, buktikan. Termasuk hakim boleh buktikannya 10 juta, lumayan lah. Ayo tambah-tambah gaji. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.